Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mari kita belajar akuntansi, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi yang merupakan materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, konsep dasar persamaan dasar akuntansi di sini yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang harta atau aktiva sama dengan pasiva. Nah, aktiva itu apa? Aktiva itu adalah harta, sedangkan pasiva itu adalah utang ditambah dengan modal. Oke, kita lanjutkan. Untuk bisa kita memasuki dalam persamaan dasar akuntansi di sini, untuk kita bisa mengimplementasikan, untuk bisa mempraktekannya bagaimana. Nah, kita lihat di sini, kita harus paham pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, dasarnya di sini kita harus paham terlebih dahulu. Dengan adanya transaksi yang contoh di sini ya, adanya investasi awal itu akan mempengaruhi bertambahnya harta yang berupa kas dan bertambahnya modal. Kemudian ada transaksi pembelian tunai. Nah, dengan adanya pembelian tunai di sini, maka akan mempengaruhi adanya harta yang berupa apa? Harta yang berupa barang yang kita beli, dan harta yang berupa kas itu akan berkurang. Jadi dengan adanya pembelian tunai ini, di satu sisi adalah akan menambah harta dan di sisi lain akan mengurangi harta. Selanjutnya, jika ada transaksi secara kredit. Nah, secara kredit di sini akan menambah harta dan akan menambah utang. Nah, lanjut. Adanya penerimaan pendapatan baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, adanya penerimaan di sini secara tunai berarti itu kas yang bertambah, ya, harta yang berupa kas bertambah. Kalau penerimaan secara kredit, yaitu pendapatan di sini secara kredit, berarti ini pendapatan yang belum diterima, hak yang belum diterima. Berarti kalau hak belum diterima itu adalah masuk dalam akun harta yang berupa piutang dagang. Lanjut, pembayaran biaya atau beban. Maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya harta yang berupa kas dan berkurangnya modal. Pengambilan pribadi ini juga sama, harta yang berupa kas berkurang, modal juga berkurang. Adanya pembayaran dan pelunasan utang. Bayar utang, maka harta yang berupa kas berkurang dan utang berkurang. Kita lanjutkan di sini ya. Sebagai ilustrasinya, yuk kita bersama-sama pelajari. Kita ambil contoh analisis pengaruh transaksi keuangan yang terjadi di sebuah perusahaan. Kita ambil contoh di sini. Di tanggal 1 Agustus tahun 2020, Tuan Dimas mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu dengan jasa sepeda motor ya, servis sepeda motor dengan nama servis sepeda motor Berkah. Yuk kita lihat transaksinya selama bulan Agustus tersebut. Yang pertama, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 500.000. Nah, dari transaksi ini kita analisis. Gimana analisisnya? Nah, analisisnya di sini adalah harta yang berupa kas bertambah 10 juta dan harta lain yang berupa peralatan ini bertambah senilai 500.000, sehingga modal perusahaan bertambah sebesar 10.500.000. Ini paham ya? Nah, dari transaksi ini setelah kita analisis, bagaimana pencatatannya ke dalam persamaan dasar? Kita lihat. Nah, pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi tinggal kita masukkan ke dalam kolom seperti ini. Yaitu harta yang berupa kas bertambah 10 juta, peralatan bertambah 500.000, sehingga modal Tuan Dimas bertambah 10.500.000. Nah, di kolom keterangan kalian tulis adalah investasi awal. Oke nak? Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Kita sewa
sewa bengkel. Berarti analisisnya kalau kita sewa adalah mempengaruhi harta yang berkurang, ya, harta yang berupa kas berkurang 60.000 dan modal berkurang juga dengan jumlah yang sama, 60.000. Sehingga kalau dicatat dalam persamaan dasar akuntansi adalah seperti ini. Nah, tadi perusahaan sudah punya modal berupa uang tunai 10 juta, kemudian membayar biaya sewa, maka kasnya berkurang 60.000, sehingga saldo kas adalah 9.940.000. Peralatan masih tetap 500.000 dan modal berkurang 60.000, sehingga modalnya sebesar 10.440.000. Nih, kita lanjut kembali, coba contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga. Kita tunggu. Nah, dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Nah, dari contoh ini kita bisa analisis secara bersama-sama. Dibeli secara kredit. Beli secara kredit berarti tidak mempengaruhi harta yang berupa kas. Tetapi di sisi lain harta yang berupa perlengkapan dan peralatan bengkel bertambah. Tapi di sisi lain mempengaruhi apa? Utang dagang. Sehingga analisisnya seperti ini. Ya, harta berupa perlengkapan bertambah, harta berupa peralatan bertambah, dan utang bertambah. Sehingga bisa kita tulis, kita catat dalam pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi bagaimana? Seperti ini. Nah, tadi perusahaan hanya punya harta berupa kas dan peralatan. Nah, karena di sini ada terjadi pembelian secara kredit, perlengkapannya bertambah di sini. Jadi menambah harta perusahaan. Sehingga kita buat lagi, kita tambahkan lagi kolom hartanya di sini. Harta bertambah berupa perlengkapan dan harta yang berupa peralatan bertambah lagi. Yang tadinya hanya 500 karena membeli lagi maka bertambah menjadi 1.500.000. Utang bertambah 1.400.000. Untuk posisi modal tetap, posisi kas juga masih tetap sama 9.940.000. Jadi tidak mengalami perubahan. Sehingga kalau kita lihat posisi harta sama utang dan modal atau aktiva dan pasiva, ini adalah jumlahnya masih sama atau seimbang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Nah, nanti kalian bisa melanjutkan dari contoh transaksi di sini. Untuk melanjutkan tadi sudah A, B, C sudah 3, berarti kalian tinggal lanjutkan yang D, E sampai dengan yang ke K. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Semoga memberikan manfaat dan kalian silahkan kerjakan. Nanti hasilnya kita koreksi bersama. Oke nak, terima kasih banyak. Semoga kalian lancar dalam mengerjakannya. Sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.